Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nandita Supriyatna, NIM 670520211 dari kelas 4403. Sekarang saya akan mengerjakan jurnal 2. Nah, jurnal 2-nya itu disuruh untuk menjelaskan lagi tentang pertemuan 2 ini. Judulnya adalah pengenalan teknologi FTTX. Baiklah teman-teman, dan semuanya saya ingin share screen. Saya akan menjelaskan melalui modul yang sudah diberikan oleh pada Aspra. Nah, tujuan praktikum ini apa sih? Yang pertama adalah untuk mengetahui dan memahami teknologi FTTX, mengenal perangkat-perangkat jaringan FTTH, mampu memahami arsitektur jaringan FTTH. Yang keempat, mengetahui perangkat aktif dan perangkat pasif jaringan FTTH. Nah, pertama dasar teori. FTTH itu apa sih? FTTH itu adalah Fiber to the X. Nah, saat ini jaringan kebaruan dominasi oleh fiber yang menggunakan tembaga. Nah, FTTX ini merupakan istilah umum yang sering digunakan untuk beberapa arsitektur jaringan fiber optik dalam dunia telekomunikasi. Beberapa arsitektur tersebut yaitu yang A itu ada FTTH atau Fiber to Home, merupakan arsitektur di mana fiber optik ini disalurkan ke rumah gitu. Jadi ke setiap rumah tuh, ke ruangan atau terminal berada. Yang B itu STTB atau Fiber to the Building. Nah, kabel optik ini disalurkan ke gedung-gedung gitu, dengan kabel tembaga seperti itu. Nah, yang C itu ada FTTC atau Fiber to the Curb. Nah, jaringan fiber ini dibuat pada suatu titik pendistribusian. Jadi curb itu artinya pendistribusian yang berada sekitar 100 feet atau 100 kaki dari tempat pelanggan. Dan ini menggunakan tembaga, biasanya hanya melayani 8-24 pelanggan. Nah, yang D itu ada FTTP atau Fiber to the Premises. Nah, ini merupakan nama genetik yang digunakan untuk istilah FTTB dan FTTH. Nah, ini ada skemanya. Nah, Nah, ini FTTH yang fiber to the home jaringannya dapat didefinisikan sebagai arsitektur jaringan optik mulai dari central office atau STO sehingga ke perangkat pelanggan. Oke, satuan kabel drop dan satuan kabel indoor dan perangkat aktif seperti OLT dan ONU atau ONT seperti berikut ini. Nah, ini kita mulai dari mini sampai ke ONT. Jadi disalurkan ke UTP, ke perangkat laptop, ke STB gitu. Nah, ini untuk saat ini tuh untuk ODF ini terlalu kuno gitu. Nah, juga Roset ini ditiadakan karena keberadaannya itu membuat redaman pada internet. Jadi kalau misalnya ada redaman itu, internetnya makin lama gitu guys. Nah, terus secara umum DNP dibagi 4 segmen berdasarkan satuan kabelnya selain dari perangkat aktif seperti ORT, ONT, dan ONU, yaitu segmen A sampai D. A ini satuan kabel feeder, B itu distribusi, yang C penanggalatau drop, yang D itu rumah atau ini atau penanggal atau drop. Kalau yang D satuan kabel rumah atau gedung.
Nah, terus perangkat aktif itu ada OLT atau Optical Line Termination, atau biasa disebut juga dengan Optical Line Termination, adalah perangkat yang berfungsi sebagai titik akhir atau endpoint dari layanan jaringan optik pasif. Nah, fungsinya itu ada mengubah sinyal elektrik menjadi sinyal optik, sebagai alat multiplexing, penyedia slot PON, atau passive optic network. Nah, OLT ini menyediakan interference antara sistem pasif PON dan penyedia layanan service provider data, video, maupun voice telepon. Di perangkat ODN sendiri nih ada ini. Ini segmen A, ODF ke FMS. Nah, terus ada FTM. FTM itu Fiber Termination Management. SOAD itu merupakan suatu perangkat yang digunakan untuk transminasi, interkoneksi, dan cross-connect fisik kabel baik dari outside point atau OSP maupun dari perangkat aktif. Nah, ada ODP atau Optical Distribution Frame atau FMS, Fiber Management System. Nah, ODF ini merupakan suatu perangkat yang masih bagian dari FTM, di mana berupa frame tertutup dengan struktur mekanik berupa rak atau shelf. Fungsi utama dari ODF yaitu sebagai tempat-tempat pegangan kabel dan passive printer. Nah, ini ciri-cirinya. Tingginya itu 2,2 meter, memiliki dudukan untuk FTB, kapasitas minimumnya adalah 7 fiber, kapasitas FTB adalah 144 watt. Nah, FTB atau Fiber Termination Box atau disebut juga dengan panel berbentuk modul dan tersusun dari beberapa subpanel yang berisi susunan konektor adapter SC atau UPC. Nah, yang kedua ada splice room yang harus dilengkapi splice tray yang berfungsi untuk mengamankan dan melindungi sambungan fiber atau protection sleeve. Nah, ada splinter. Sebelumnya. Nah, di splinter ini harus sesuai dengan spesifikasi telekomunikasi. Splinter STEL L050/2008 versi 1. Dalam hal OTF ini tidak dilengkapi dengan splinter, maka harus terdapat splitter room. Pentahanan harus memiliki terpandang yang berfungsi untuk transmisi pentahanan. Yang kedua ada kabel feeder. Fungsinya untuk menyalurkan informasi yang berupa sinyal optik hasil konvensi perangkat optoelektronik. 1. Kabel Dutch mulai dari 48 sampai 28 core. Macam-macamnya ada Dutch konvensional dan juga micro Dutch. Nah, yang kedua ada kabel aerial, yaitu dengan sistem Dutch konvensional. Dutch aerial ini berudara. Nah, sistemnya ada Dutch konvensional, yaitu dengan instalasi cara penarikan dengan pelindung Dutch dan pipa HDPE. Yang B dengan sistem micro Dutch, yaitu instalasi dengan cara dorongan tekanan udara air blow system. Nah, terus kapasitas kabel optik yang digunakan feeder biasanya kalau Dutch mulai dari 48 sampai 264 core, aerial 48 sampai 96 core, Dutch yang keluar dari STO minimal 144 core. Nah, selanjutnya ada micro Dutch untuk feeder menggunakan ukuran 10/8 mm dan 12/10 mm, di mana untuk ukuran tersebut mempunyai potongan sampai 7W.
perangkat penyambung kabel fiber optik. Nah, kabel untuk instalasi di lapangan beraneka ragam, sedangkan panjang kabel ada terbatas sekitar 3 km dan 2 km. Jika instalasi bersekitar lebih dari 3 km, maka diperlukan perangkat untuk menyambung dan melindungi dari sambungan tersebut. Ukuran sarana sambung kabel tipe closure yang ada di pabrikan yaitu sampai dengan 64, 96, 144, 264 core. Selanjutnya ada ODC atau Optical Distribution Cabinet. Merupakan satu perangkat pasif yang diinstalasi di luar STO dan juga di dalam ruangan atau di MDF. Berfungsi sebagai sebagai titik terminasi ujung kabel feeder dan pangkal kabel distribusi. 2, sebagai titik distribusi kabel dari kapasitas besar menjadi kapasitas kecil. Yang ketiga adalah tempat splinter. Yang keempat adalah tempat penyambungan. Nah, segmen B, kabel distribusi ini urutannya ODP dan splinter. Kabel distribusi ini sama halnya seperti kabel optik reader dan mempunyai fungsi untuk meneruskan sinyal cahaya dari ODC sampai ke ODP. Jenis kabelnya ada kabel Dutch, Micro, Aerial. Ini ukurannya 12-24, 2-24, 12-24, 6 tuk, 24 tuk, 6 tuk untuk 12 core dan 12 tuk untuk 24 core. Nah, ODP ini merupakan output distribution point yang merupakan suatu perangkat pasif yang diinstalasi di luar STO. Fungsinya sebagai titik terminasi kabel, sebagai titik distribusi kabel, tempat splitter, dan tempat penyambungan. Sehingga OTP ini memiliki dengan ruang untuk splicing dan macam-macam sesuai kebutuhan standarisasi pabriknya, yaitu ada yang 8, 12, 16, 24, 48 core. Ditinjau dari tempat pemasangan ini dibagi menjadi 3, yaitu ada tipe wall, pedestal, dan closure. Wall ini atau on-wall jenis yang dipasang di dinding atau di tiang. Kalau pedestal ini di atas tanah atau di bawah tanah. Yang closure ini fleksibel, bisa dipasang di bawah tanah atau di tiang. Nah, selanjutnya ada splinter, merupakan perangkat pasif pada link komunikasi serat optik yang digunakan untuk membagi sinyal optik dari suatu sumber ke beberapa sumber lainnya. Ada splinter 1:8, ada splinter 1:16. Segmen C atau catuan kabel penanggal drop. Nah, ini berfungsi untuk meneruskan sinyal optik dari OP ke ONT atau ONU. Macam-macamnya ada 3, yaitu kabel drop untuk instalasi dengan pelindung pipa HPET, ada kabel drop ABF atau air blow fiber, ada kabel drop dengan penggantung aerial. Nah, ini ada contohnya. Konfigurasi kabel drop, ada terminasi kabel drop pada ODP maupun OTP. Kabel drop serial baik berkapasitas 2 core ataupun 1 core. Kedalaman galan untuk kabel minimal 40 cm. Sistem mikroduk tidak disarankan. Alokasi core cadangan sebanyak 2 core untuk kabel distribusi 12 core dan 4 core untuk kabel distribusi 24 core. Nah, selanjutnya ada anchoring optik, adalah alat bantu yang digunakan untuk mengunci kabel pada bagian bajanya. Biasanya ada di ODC dan ODP. Selanjutnya ada OTP yang merupakan perangkat pasif dipasang di rumah pelanggan dan berfungsi sebagai titik terminasi atau titik lambat akhir. Yang kedua, tempat sambungan core optik atau peralihan dari kabel outdoor dengan kabel indoor. Segmen D, catuan kabel rumah atau gedung in-building network dan in-home network. Nah, yang A ada kabel FO indoor, merupakan fungsi sama dengan kabel-kabel satelit optik lainnya yang dibahas di atas, yaitu menuliskan arus informasi yang berupa gelombang. Macam-macam caranya untuk instalasi kabel indoor itu ada di kram di dinding, sebagai sudut atau platform dinding, di atas plafon atau dilindungi dengan PFC ukuran 20 mm di dalam pipa conduit yang sudah disediakan saat
pembangunan rumah atau gedung. Keempat, menggunakan microduct atau kabel air glow fiber ABF di atas kabel tray yang digunakan dengan pipa PF cukuran 20 mm atau dengan microduct khusus untuk building atau HRB. Nah, roset merupakan suatu perangkat pasif yang diletakkan dalam rumah pelanggan sebagai titik terminasi akhir daripada kabel fiber optik. Nah, di sini pengaturannya ada kabel drop dari terminasi sampai ODP sampai OTP, terminasi kabel drop dengan OTP, kabel drop dengan dapat berupa aerial atau Dutch dari OTP ke roset. Bila menggunakan kabel indoor, bila tidak memungkinkan pasangan OTP, maka kabel drop dapat ditarik dari OTP ke roset. Nah, yang terakhir ada ONU dan ONT. Nah, ini merupakan suatu perangkat aktif yang dipasang di sisi pelanggan, di mana ONU atau ONT tersebut mempunyai fungsi sebagai berikut: mengubah sinyal optik menjadi sinyal elektrik sebagai alat demultiplex. Keluaran dari ONU atau ONT adalah layanan telepon. Dan yang terakhir ATF atau IPTF. Baiklah, mungkin sekian dari jurnal yang saya buat tentang pembuatan video menjelaskan ulang pertemuan 2 ini. Kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.